Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradisa Fitra Puana, NIM 200512140071 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, mengenai pengertian sendiri. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Untuk network infrastruktur sendiri atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Nah, untuk perbandingan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Di sini sudah ada dua gambar yang membedakan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Untuk jaringan terpusat sendiri memiliki hanya satu server, dan untuk jaringan terdistribusi memiliki beberapa server. Jaringan terpusat atau sentralisasi. Sistem terpusat memiliki otoritas tunggal, aktor pusat atau seseorang atau kelompok. Dengan kontrol yang tertinggi, hanya aktor sentral ini yang memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan mengatur sistem. Jaringan komputer terpusat dikendalikan oleh otoritas pusat yang membuat keputusan atas nama seluruh jaringan. Arsitektur jaringan terpusat biasanya dibangun di sekitar atau server atau klaster server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Server pusat menjalankan aplikasi yang mengelola jaringan. Server ini umumnya memiliki sumber daya komputasi yang sangat besar, fasilitas penyimpanan, dan fitur high-end lainnya. Komputer lain yang kurang kuat dapat terhubung ke server pusat dan mengirimkan permintaan, yang dapat dilakukan oleh server sentral yang kuat. Layanan berskala besar seperti situs media sosial, platform chatting pesan, dan mesin telusur seringkali menggunakan server terpusat. Kelebihan dan kekurangan jaringan terpusat. Keuntungan jaringan terpusat sendiri, yakni yang pertama, hanya perlu fokus pada upgrade dan meningkatkan satu komputer pusat. Yang kedua, yakni dapat mencapai efisiensi yang lebih besar daripada jaringan desentralisasi. Untuk kekurangannya, yang pertama, jika server down, komputer yang terkoneksi ke jaringan tidak dapat memproses permintaan. Yang kedua, menjadi target bagi hacker. Dan yang ketiga, dapat terjadi bottlenecks untuk jaringan jika bandwidth server pusat tidak dapat mengikuti aktivitas jaringan. Jaringan terdistribusi atau desentralisasi. Daripada mengandalkan server terpusat tunggal, jaringan desentralisasi mendistribusikan data informasi dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini memungkinkan untuk toleransi kesalahan yang lebih besar sebagai komponen kunci dari jaringan didistribusikan di beberapa mesin. Jika salah satu jaringan atau hardware down, maka jaringan secara keseluruhan terus berfungsi. Jaringan desentralisasi juga membuat keputusan dan melakukan tindakan dalam cara yang demokratis. Kekuasaan terletak dengan kolektif, bukan dengan satu otoritas. Kelebihan dan kekurangan jaringan terdistribusi. Kelebihannya sendiri yang pertama yakni menawarkan peningkatan kehandalan sistem. Jika satu server jaringan down, server lainnya masih dapat berfungsi. Yang kedua, lebih aman, karena tidak ada satu server pusat untuk hacker untuk menargetkannya. Dan yang ketiga yakni jaringan desentralisasi ideal untuk melindungi privasi pengguna. Untuk kelemahannya, yang pertama yakni memerlukan lebih banyak komputer yang berpartisipasi atau mesin hardware dari jaringan terpusat. Yang kedua yakni tata kelola dan pengambilan keputusan pada jaringan desentralisasi dapat menjadi lambat. Dan yang ketiga, kurangnya kepemimpinan yang jelas. Tidak ada otoritas pusat bagi pengguna untuk menghubungi jika mereka menghadapi masalah dengan jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan secara geografis. Yang pertama yakni
PAN atau Personal Area Network. Contohnya yakni Bluetooth dan IRDA. Kemudian yang kedua yakni LAN atau singkatan Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas atau satu ruangan. Contohnya yakni lab komputer. Yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Contohnya yakni pada jaringan satu kota atau wilayah. Yang keempat yakni WAN atau Wide Area Network. Nah, jaringan ini telah mendunia. Nah, untuk gambar model, yang pertama ada PAN. Ini hanya ada di satu cakupan kecil. Dan yang kedua ada LAN. Ini biasanya ada dalam satu ruangan. Yang ketiga ada MAN. Ini terdapat di dalam satu wilayah atau daerah tertentu. Kemudian yang keempat adalah WAN. Ini jaringannya sudah mencakup mendunia. Selanjutnya ini pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Nah, pembagian jaringan ini terdapat dua jaringan, yakni internet dan intranet. Intranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal. Kemudian internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang merelasikan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Nah, selanjutnya kita masuk bab topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Nah, di samping sudah ada gambar untuk topologi bus. Nah, untuk kelebihan topologi bus sendiri, yakni yang pertama adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangan topologi bus, yang pertama yakni jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Yang kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Yang ketiga, kekurangannya adalah topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Nah, selanjutnya ada topologi star. Kelebihan topologi star ini yang pertama adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Yang kedua adalah bersifat fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Nah, untuk kekurangan pada topologi star, yang pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kekurangan yang kedua yakni cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Kekurangan yang ketiga yakni jaringan sangat bergantung pada terminal pusat. Selanjutnya ada topologi ring. Nah, untuk kelebihan topologi ring, yang pertama yakni memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang keempat, yakni biaya instalasi cukup murah. Untuk kekurangan topologi ring, yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan kekurangan yang keempat, pada topologi ini,
biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Nah, selanjutnya ada topologi mesh. Untuk kelebihan dari topologi mesh, yang pertama yakni jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangan pada topologi mesh, yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Dan yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal, dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya ada topologi tree. Untuk kelebihan dari topologi tree ini, yang pertama, dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Dan kelebihan yang kedua yakni susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Nah, untuk kekurangan dari topologi tree, yang pertama yakni memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya juga mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Dan yang keempat, kekurangannya yakni bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Dan di samping juga terdapat gambar dari topologi tree. Selanjutnya ada topologi peer-to-peer. Nah, sudah terdapat gambar dari topologi peer-to-peer. Dan kelebihan dari topologi ini, yang pertama, biaya instalasi sangat murah. Yang kedua, proses instalasi mudah. Dan yang ketiga, setiap komputer bisa berperan sebagai server atau klien. Nah, untuk kekurangan topologi peer-to-peer ini, yang pertama, sangat sulit dikembangkan. Yang kedua, security dalam topologi ini sering bermasalah. Dan yang ketiga, proses troubleshooting termasuk rumit. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.